Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Muhammad Arif tadi. Kita masuki saja acara yang keempat, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak kita Ustaz Rahman pada Bapak kami bersebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Dan semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan semoga bersambung kepada keluarganya, washabihi, dan kepada para sahabatnya, wa man ihtada, dan bersambung juga kepada para pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir nanti. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati Bapak Penyuluh Agama yang alhamdulillah Muhammad Arif ini bertugas di Desa Teluk. Insyaallah kita akan saling melihat beliau di sini. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus pengajian Masjid Al-Falah, dan yang saya hormati ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, baik yang mu'alaf maupun yang mukalaf. InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah, kita awali pengajian kita ini dengan mendoakan saudara-saudara kita yang sampai pada sore hari ini belum beriman. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya, Allah lembutkan hatinya, sehingga sebelum ia meninggal dunia dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang sampai pada sore hari ini masih berbuat maksiat di luar sana. Kita doakan semoga sebelum ajalnya tiba bisa dilembutkan hatinya oleh Allah SWT sehingga bisa bertaubat, dan saat meninggal nanti mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Masjid Taklim rahimakumullah. Dan kita juga doakan ya, semoga mungkin banyak yang gak datang, ada yang ibu-ibu sakit, semoga Allah angkat segala penyakitnya. Dan kita berlindung kepada Allah SWT dari bahaya penyakit yang lagi menyerang dunia. Dah sampai ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ada juga yang diberitakan dah masuk ke Indonesia, yaitu penyakit virus corona. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bahaya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah, seperti yang sudah kita beritahukan sebelumnya di kajian kita pada sore hari ini, yaitu sholat sebagai permohonan wasilah minta pertolongan kepada Allah. Ya Bu, betul judulnya itu Bu? Baca Bu. Jadi Bu, di dalam Al-Quran itu ada 2 hal yang ditekankan mengenai sholat ya, 2 hal ini sangat ditekankan. Yang pertama, sholat itu merupakan pembeda antara makhluk dan khalik. Masih ingat pengertian makhluk dan khalik Bu? Apa kemarin pengertian makhluk? Makhluk itu sesuatu yang diciptakan. Kalau khalik
yang menciptakan. Ya. Jadi yang menciptakan kita siapa, Bu? Allah. Yang diciptakan kita manusia. Jadi kita ini makhluk, Allah itu khalik. Allah yang menciptakan, kita yang diciptakan. Maka Allah menerangkan prinsip ketuhanan tersebut kepada Nabi Musa. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surah ke-20 ayat ke-14. Allah berfirman, Innani Anallaha la ilaha illa ana. Ya, wahai Musa, aku adalah Allah, Tuhan, dan tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah. Jadi kata Nabi Musa, bagaimana caranya Allah beribadah? Wa aqimus sholata li dzikri. Beribadah dengan cara sholat. Jadi yang membedakan makhluk dengan khalik, yang membedakan yang diciptakan dengan menciptakan adalah sholat. Mulai dari manusia pertama kali diciptakan. Siapa manusia pertama kali diciptakan, Bu? Nabi Adam alaihissalam itu sudah sholat. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya sholat. Dalilnya dalam Al-Quran. Nabi Isa sholat. Terdapat dalam Al-Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Wa asoni bisolah, kata Nabi Isa. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk sholat. Terdapat juga dalam surah ke-19 ayat 55 Nabi Ismail. Nabi Ismail ini kakek moyangnya Nabi Muhammad. Kama aku diperintah, bahkan Nabi Ismail ini memerintahkan keluarganya untuk sholat. Ya. Begitu juga Nabi Zakaria. Terdapat dalam surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Dalil umumnya terdapat dalam surah ke-4 ayat ke-163. Paham saya surat-surat Al-Quran ini? Ya, untuk menguatkan, maksudnya kalau ibu nggak percaya ibu bisa buka. Ya, jadi kata Allah, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya apa yang kuwahyukan kepadamu Muhammad sama seperti yang kuwahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Jadi semuanya sholat. Maka Bu, beruntunglah kita sekarang kalau masih mengerjakan sholat. Berarti kita masih tetap dalam fitrah sebagai makhluk, yaitu beribadah kepada penciptanya, yaitu dengan cara salah satunya sholat. Berarti manusia yang sempurna itu sholat. Lalu bagaimana manusia yang katanya beriman tapi tidak sholat? Saya katakan tadi, manusia pada hakikatnya fitrahnya manusia itu sholat. Selama dia masih sholat, maka dia masih dikatakan manusia. Kalau manusia yang beriman tidak sholat, berarti bermasalah pada imannya. Mantap ini sekali. Bermasalah pada imannya. Jadi iman ini sebuah hadis diterangkan yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bahkan bisa hilang.